Silakan duduk, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih. Saya ucapkan selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom, shalom. Betapa berbahagianya kita ada tetap dalam rencana Tuhan sampai malam hari yang indah ini, saudara. Ya, kita berada dalam ibadah PA atau ibadah pendalaman itu. Kita sangat bersyukur ya, karena kita masih terikat dengan Tuhan dalam 3 ibadah pokok kita. Saya seringkali mengatakan ibadah Bible study itu ibadah pokok, saudara. Ya, dimulai dari ibadah pokoknya itu meja roti, baru persekutuan itulah ibadah raya, dan yang ketiga ibadah penyembah. Saudara, 3 ibadah pokok yang membuat saudara dan saya bisa bertahan di dalam ruangan suci. Yaitu sebabnya hukum imaman, terutama imam-imam, tidak boleh keluar dari ruangan suci. Ya. Mungkin saudara bertanya, apakah kita masih memakai peraturan imam, peraturan imaman? Ternyata Yesus Kristus pun ya, dalam kitab Wahyu pasal yang pertama ayat 5 sampai ayat 6 masih menekankan keimamatan, ya, menekankan keimamatan. Coba kita lihat dulu, saudara, dalam Wahyu pasal yang pertama ayat 5 dimulai. Ayat yang kelima, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya, Ya, terus ayat 6. dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, terus menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jadi karya penebusan Tuhan salah satu adalah menjadikan kita imam-imam bagi Allah, ya, membuat kita menjadi suatu kerajaan, imam-imam bagi Allah. Ya, jadi keimamatan yang dikerjakan Tuhan untuk saya dan saudara itu kekal, saudara. Ya, bukan sementara waktu, tapi model keimamatan itu tentu kita belajar dari kitab imaman. Ya. Kalau kita belajar kitab imaman, salah satu tugas ataupun ya peraturan yang harus tetap dijalankan oleh para imam-imam, tidak boleh keluar dari tempat kudus. Tidak boleh keluar dari tempat kudus, sebab setiap yang keluar dari tempat kudus, saudara, ini ya merupakan suatu hal yang ya sangat Tuhan tidak kehendaki. Ini jelas sekali dinyatakan dalam kitab imaman, ya. Imaman supaya jangan sampai yang namanya imam-imam tidak terikat dengan Tuhan melalui tempat kudus. Ya, di situ saudara dalam imaman, ya, di situ ditunjukkan kehidupan imam-imam harus menjaga. Ya, coba kita lihat imaman 21 ayat 12. Ya, jadi sesuatu ini diingatkan lewat firman Tuhan tentu punya makna rohani untuk saya dan saudara.
Imamat 21 ayat 12. Ayat 12. Janganlah ia keluar dari tempat kudus. Janganlah ia keluar dari tempat kudus. Jadi imam-imam, ya, kalau tadi dalam Wahyu 1 ayat 6, saudara, kita ini dijadikan Tuhan menjadi kerajaan imam, ya. Jadi karya penebusan, mengerjakan sesuatu yang terbaik untuk hidup kita. Kita dijadikan imam bagi Tuhan. Dan kalau kita lihat dalam Imamat 21, ternyata salah satu peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh para imam adalah tidak boleh keluar dari tempat kudus. Bagaimana, apa tujuannya, kenapa nggak keluar dari tempat kudus? Ya, coba teruskan. Supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya. Ya, jadi orang yang keluar dari tempat kudus, terutama imam-imam, ya, bisa kehilangan kekudusannya. Saudara, kalau keluar dari tempat kudus, saya sering kali mata tempat kudus itu tempatnya meja roti, tempatnya pelita emas, tempatnya mesbah dupa. Dengan kata lain, kamu keluar dari tempat kudus berarti jauh dari 3 poin, jauh dari firman Tuhan yang bagaikan roti, jauh dari kuasa Roh Kudus yang tampil bagaikan pelita. Yang ketiga, jauh dari penyembahan yang benar. Jadi saudaraku, kita kehilangan 3 poin. Sementara 3 poin ini sangat diperlukan untuk menjaga kekudusan kita, ya. Ibadah pendalaman Alkitab, ibadah persekutuan, itu ibadah raya, ibadah doa, ini menjaga kekudusan kita. Saudara, kalau kekudusan kita tidak terjaga, resikonya berat, saudara. Ya, kita bisa kehilangan berkat Tuhan, kehilangan pemeliharaan Tuhan, kehilangan pembelaan Tuhan. Sebenarnya setiap kali meninggalkan ibadah, baik itu ibadah yang namanya ibadah PA, yang namanya ibadah raya, yang namanya ibadah doa, ini merupakan ikatan. Ya, maka saya berdoa supaya iman Tuhan diberi kekuatan untuk dimampukan, ya, terikat dengan Tuhan lewat 3 ibadah ini, ya, 3 ibadah ini. Tapi saya melihat sejak awal pelayanan kita, yang paling berat pergumulannya adalah ibadah doa. Itu semua, ya. Dan Yesus sempat mengoreksi itu terhadap murid-muridnya. Tidak dapatkah kamu, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dalam doa 1 jam saja? Ibadah yang paling berat untuk dilakukan itu sebenarnya bukan ibadah VA, bukan ibadah raya, tapi ibadah doa. Ya, kalau saudara berjuang untuk sampai menang dalam ibadah doa, tentu Anda tetap di ruangan suci Tuhan. Apa yang Anda dapat? Tudung perlindungan, tudung pemeliharaan, ya, tentu namanya tudung berkat Tuhan, ya. Jadi yang kita dapatkan berkat dalam 3 ibadah ini berada dalam ruangan suci. Maka kalau kita belajar tabernakel, kalau kita berada di ruangan suci dan ruangan maha suci, perlindungan dari atas itu nyata. Ya, ada 4 lapis, yaitu tenda, ya, dimulai dari tenda tabernakel sampai tenda kulit
lumba-lumba atau mina gajah. Ya, tenda itu bicara tudung. Ya, dari mulai tudung berkat penggembalaan sampai tudung berkat penghukuman tidak dihukum. Ya, saudara kalau nggak kena penghukuman, waduh, itu berarti lolos dari murka yang akan datang. Ya, lapis yang pertama penggembalaan, lapis yang kedua yaitu kuasa Roh Kudus. Ya, saya seringkali katakan yang dibuat dari tenda bulu kambing, ya, itu warna putih, saudara. Ya, itu membuat ruangan hangat. Ya, karena padang gurun itu, saudaraku, pada malam hari dingin, saudara. Jadi kalau tidak dibuat penghangat ruangan, imam-imam yang melayani, ya, itu bisa tewas, tidak punya kekuatan, karena masih ada tugas imam menjaga pelita tetap menyala. Ya, itu dari mulai sore hari sampai pagi hari, itu tidak boleh padam, saudara. Ya, harus tetap menyala. Ya, jadi mereka yang bertugas menjaga itu, mereka itu bisa kedinginan kalau tidak ada penghangat ruangan. Makanya kalau saudara ke Korea Selatan, kalau kita masuk ke sana mulai bulan September, itu sudah mulai berubah dari suasana sejuk menjadi dingin, saudara. Jadi kalau bulan Desember, ya nggak usahlah pergi ke Korea Selatan kalau nggak tahan salju. Ya, itu sangat dingin. Ya, saya kalau ke sana, saudara, yang paling berat pergumulan saya bukan panas, dingin sampai menggigil, saudara. Maka ruangan-ruangan ibadah di sana pun dikasih penghangat. Ya, kalau dia musim panas dikasih AC, ya. Kalau dia musim dingin dikasih heater pemanas, penghangat ruangan. Kalau nggak tahan kita beribadah, ya, nggak tahan kita sekalipun di dalam ruangan. Ya, makanya di sana kita itu kadang tidur, ya, sengaja tidur itu di tempat di penginapan yang ruangannya ditaruh penghangat. Di bawahnya itu, ini lantainya itu, di dalamnya sudah diisi air panas. Ya, jadi kita tidur itu seperti tidur di kasur yang dibikin panasnya, ya, seperti di ulu, saudara, enak sekali. Ya, saya kalau membayangkan itu, ya ada kelebihannya di suasana musim dingin dikasih penghangat, saudara. Ya, jadi tenda bulu kambing itu penghangat ruangan. Ya, yang kedua tenda dari yang terbuat dari kulit domba yang dicelup dengan tanda merah atau darah, itu berbicara kasihnya Kristus. Dan yang paling atas itu berbicara kasihnya Allah Bapa yang rela mengorbankan anaknya agar saya dan saudara dapat diselamatkan. Jadi kalau kita berada di ruangan suci minimum sampai ke ruangan maha suci, ada tudung ini, maka saya mau tekankan, ibadah Bible Study adalah ibadah yang membawa saudara bertahan di ruangan suci. Jadi ibadah-ibadah yang kita tekuni itu mengait dengan kita terikat dengan Tuhan dalam setiap ibadah, terikat dengan Tuhan dengan firman, terikat dengan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus, terikat dalam Tuhan dalam doa dan penyembahan. Ya, jadi salah satu ini lepas, Anda dan saya tidak akan pernah bisa menjadi sempurna. Lepas dari firman juga bahaya, lepas dari kuasa Roh Kudus juga bahaya, lepas dari penyembahan yang benar juga berbahaya. Anda tahu kenapa kerajaan Israel itu terbagi dua setelah Salomo meninggal, saudara? Ya,
kerajaan Israel di zaman anaknya sudah terbagi dua. Israel Selatan, Israel Utara. Sekalipun saudaraku Israel, tapi sudah mengalami suatu perpecahan. Dan kedua-duanya sebenarnya selalu terjebak dengan sama dosa. Dosa penyembahan berhala, baik yang di selatan maupun yang di utara. Dan saudaraku, kedua-duanya harus dihukum. Yang satu harus dibuang ke Asyur, ya. Yang satu dibuang ke Babel. Jadi kerajaan Yehuda dibuang ke Babel, ya, dan kerajaan Israel dibuang ke Asyur. Dua-duanya gak enak, ya. Yang ke Asyur, wah kejam sekali Raja Asyur, ya, kejam, sangat kejam. Saya sudah menerangkan bahwa Asyur itu, ya, ibu kotanya itu Niniwe, ya. Saking kejamnya, Yunus pun trauma. Dia disuruh oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan agar orang Niniwe bertobat. Ya. Sementara Niniwe itu adalah ibu kota kerajaan Asyur. Waduh, Yunus berkata dalam hatinya, gak cocok orang jahat begini diselamatkan. Akhirnya Yunus mengelak, saudara. Dia tidak mau memberitakan firman Tuhan ke kota Niniwe. Ya. Dia mengelak, tapi di waktu dia mengelak tetap Tuhan paksa. Ya. Bagaimana cara Tuhan memaksanya? Ya. Ketika Yunus melarikan diri, akhirnya dia dilemparkan ke laut dan ditelan oleh ikan. Menurut dia sudah gak mungkin lagi dia menyampaikan firman Tuhan. Lebih baik mati daripada pergi ke kota ini. Ya. Ini sikap yang salah, saudara. Dia masih lebih memilih, ya, mengambil keputusan yang salah. Tapi dipikirnya, waduh, Tuhan itu bisa dipermainkan. Ketika dia dilemparkan ke laut, ikan sudah bersiap untuk menelannya. Malah saudara bagaimana? Bukan malah dia enggak makin jauh dari Niniwe, makin cepat sampainya. Ikan membawanya dan memuntahkannya di kota Niniwe, tentunya di tepi pantai, saudara. Akhirnya dia masuk ke kota Niniwe dengan memberikan satu tema korban, bertobatlah karena 40 hari lagi Niniwe akan dicungkir balik. Ternyata saudara, orang yang kejam, orang yang sadis, orang yang menolak kehadiran umat Tuhan, ternyata begitu terbuka hatinya. Apa yang terjadi di kota ini? Rajanya menerima. Dia umumkan puasa, sampai binatang-binatang piaraan pun ikut berpuasa untuk mohon belas kasihan Tuhan agar malapetaka yang ditentukan untuk kota Niniwe tidak terlaksana. Dan Tuhan melihat tindakan rajanya Niniwe itu, tindakan orang-orang Niniwe sangat dihargai Tuhan. Lalu apa, saudara? Niniwe tidak jadi dijungkir balik. Menurut Yunus gak cocok diselamatkan, tapi ternyata ada waktunya Tuhan. Kita kan sering kali begitu. Ketika kita lihat orang yang jahat, orang yang keras hatinya, atau keluarga kita yang keras, anak-anak kita yang keras, orang tua kita yang keras, sanak famili yang keras, seringkali kita anggap dalam hati kita gini, gak mungkin mereka diselamatkan.
Gak mungkin mereka jadi orang percaya. Seringkali kita gak berani, bahkan kita berputus asa untuk menyampaikan pribadi Tuhan, pribadi yang bisa menyelamatkan. Kenapa? Karena kita sudah lebih dulu mendahului Tuhan. Padahal kalau Tuhan berkarya, Tuhan mengetuk hati seseorang, Tuhan buka hati seseorang yang keras pun, dalam sekejap mata bisa Tuhan ubah menjadi lembut untuk menerima kehadiran Yesus Kristus. Ternyata saudara, orang-orang Niniwe menerima apa yang disampaikan Yunus. Ya, Yunus justru gak terima. Ya. Masih dia memberontak, masih dia melawan, sampai Tuhan berikan satu pelajaran yang diperlihatkan kepada Yunus. Apa yang tidak dia tanam dalam sekejap saja lenyap. Ya. Satu pelajaran yang diberikan Tuhan kepada Yunus untuk menyadarkan, begitulah hatiku, kata Tuhan. Ya. Apa yang sebenarnya, ya, yang apalagi yang tidak kita kerjakan, yang tidak kita tanam, ya, bisa hilang lenyap. Tapi apa yang Tuhan pertahankan bisa bertahan. Jadi saya mau tekankan dulu, kenapa begitu penting kita terikat dengan Tuhan dalam 3 ibadah. Sekali lagi ada mengait supaya hidup kudus kita dipertahankan. Ya, terutama akhir zaman ini. Ingat, ya, gereja Tuhan akan diukur Tuhan. Salah satu yang diukur Tuhan, apakah kita tetap mau dikuduskan, mau disucikan. Bukan hanya dari dosa kita disucikan, dari tabiat-tabiat dunia. Kita nggak boleh serupa dengan orang dunia. Ya. Dan yang ketiga, kita harus disucikan juga dari tabiat-tabiat daging, tabiat dosa, tabiat dunia, tabiat daging. Kita harus disucikan, ya, dari 3 poin ini. Mungkin saudara berkata, saya sudah disucikan dari dosa karena saya sudah terima Yesus Kristus. Bagus. Tingkatkan ke tingkat yang kedua. Anda dan saya harus berjuang disucikan dari tabiat-tabiat dunia. Bagaimana cara menyucikannya? Dipisahkan. Kita nggak serupa dengan. Ya. Dan yang ketiga baru tabiat-tabiat daging. Ya. Daging ini selama hidup tetap tabiat-tabiatnya itu bisa menonjol. Jadi jangan kita pikir, wah karena kita sudah di dalam Tuhan, tabiat-tabiat daging kita ini sudah mati 100%. Kadangkala dia muncul tabiat daging. Misalkan amarah, ya, itu bagian dari tabiat daging. Benci, ya, itu bagian dari tabiat-tabiat daging. Ya, kan Alkitab mencatat keinginan daging. Salah satu di dalamnya, saudaraku, ya, termasuklah kebencian, ya, dan lain-lain. Saudara baca aja Galatia pasal yang ke-5, Anda bisa menemukan ada tabiat-tabiat daging yang harus kita kalahkan melalui kuasa Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, jadi kita disucikan dari tabiat dosa, kita juga harus disucikan dari tabiat-tabiat duniawi, kita juga harus disucikan dari tabiat-tabiat daging, ya. Keinginan-keinginan daging. Galatia berkata, semua keinginan daging ini jika dituruti, ya, gak usahkan semua, satu saja kita pertahankan dalam hidup kita, Anda bisa kehilangan kerajaan surga. Satu saja.
Maka Galatia mengingatkan kita baca aja saudara. Ini udah sering ayat ini, begitu populer saudara ayat ini. Ya, kitab Galatia ini populer sekali mengingatkan kita. Mari kita lihat dulu Galatia pasal yang kelima saudara, langsung saja ya ayat 19. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata. Telah nyata. Apa itu? Yaitu percabulan. Iya. Ini kalau kita saudaraku tidak diproteksi sama Tuhan, ini bisa muncul. Ya, itu percabulan. Terus Kecemaran, terus hawa nafsu, terus penyembahan berhala, ya, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, terus percideraan, terus roh pemecah, terus kan, kedengkian, terus kemabukan, pesta pora dan sebagainya. ya, Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, terus seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, menuruti tabiat daging, apa resikonya? ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Gak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Satu saja tabiat ini tidak dilepaskan dari kehidupan kita, menjadi penghalang untuk masuk dalam kerajaan Allah. Ya. Maka saudaraku, kita harus disucikan dari dosa kita. Kita harus disucikan dari tabiat-tabiat dunia. Kita harus disucikan dari tabiat-tabiat daging. Di mana tempatnya ini? Siapa yang menyucikan kita? Saya mau katakan, disinilah kita butuhkan firman, darah Yesus, kuasa Roh Kudus. Jadi setiap kali kita beribadah, kita terikat dengan Tuhan dalam ibadah. Dimulai dari ibadah PA, ibadah raya, ibadah doa. Sasarannya tidak saja melepaskan kita dari tabiat dosa, tapi dari tabiat dunia, dari tabiat-tabiat daging kita. Ini ya, maka saudara dan saya harus berjuang ya. Ketika ada tabiat-tabiat ini muncul, tapi ketika datang pedang firman Tuhan, pedang Roh, itulah firman, maka dia putus. Dia lepaskan kita dengan kuasa pedang firman. Selanjutnya ketika Roh Kudus terus-menerus mengurapi kita, terus menginsapkan kita, itu adalah berkat Tuhan untuk melepaskan kita. Dan sekaligus saudaraku, terus-menerus kita dalam menyembah. Maka kalau kita menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, bukan saja dosa kita dilepaskan, tabiat kita, duniawi kita, ya, dan juga tabiat daging kita akan mengalami kelepasan. Seringkali saudaraku, ya, munculnya tabiat-tabiat ini karena kita kurang terikat dengan firman, kurang memberikan kesempatan bagi Roh Kudus mengurapi kita terus-menerus. Dan yang ketiga, kurang berdoa ya. Jadi kalau kita kurang berdoa saja, tabiat-tabiat ini bisa muncul ya. Maka dalam 3 ibadah ini menolong kita untuk tetap berada di ruangan suci ya. Saya dan saudara sedang berjuang di hari-hari terakhir. Mari ikatkan diri kita. Mari kita mohon belas kasihan Tuhan. Saya lihat keusahaan jemaat kami aja hamba Tuhan, kurang aja persekutuan kami dengan Tuhan, baik dengan firman, baik dengan Roh Kudus, baik dalam penyembahan.
menyembah, terus banyak datang gangguan. Ya. Salah satu gangguannya adalah kekhawatiran, ketakutan. Ini langsung merongrong hidup kita. Ya. Tapi ketika kita berada dalam ketekunan dalam 3 ibadah, termasuk ketekunan dalam doa, Yesus beri jaminan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi seringkali kita sebenarnya Tuhan tidak inginkan kita ini kena pencobaan, ya. Sebab si pencoba itu datangnya iblis yang mencoba kita, ya. 2 poin yang mencoba kita, iblis dan keinginan kita sendiri. Pada dasarnya Tuhan tidak ingin mencoba kita, memuji Dia, mencobai tidak. Tapi kita seringkali jatuh ke dalam pencobaan. Maka salah satu ajaran doa Yesus Kristus, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi berarti Tuhan tidak menginginkan ada di antara kita kena pencobaan. Pencobaan apapun itu, pada dasarnya Tuhan tidak inginkan saudara dan saya kena pencobaan. Tapi seringkali kita kena pencobaan. Maka Yesus mengajarkan doa Bapa kami, supaya kita minta sama Tuhan, jangan membawa kehidupan kita ke dalam pencobaan. Ya. Oleh sebab itu, siapa sih pencoba itu? Iblis. Maka untuk menangani hal ini, keterikatan kita dengan firman, keterikatan kita dengan Roh Kudus, keterikatan kita dalam doa dan penyembah, membuat kita menang mengalami pencobaan. Haleluya, haleluya. Ini loh, sepele nampaknya, ya. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau Anda kena pencobaan. Jangan salahkan Tuhan kalau saudara, setan membawa saudara ke dalam pencobaan. Mungkin saudara kurang berdoa, mungkin saudara tidak berdoa, mungkin saja saudara berdoa, tapi saudara tidak mengalami kuasa Tuhan, ya. Saudara tidak betul-betul menikmati kuasa Tuhan. Banyak orang bisa doa, haleluya, tapi kuasa doanya nggak ada. Kenapa nggak ada kuasanya doa? Kalah dia. Di mana buktinya dia kalah? Pencobaan. Tidak terhindar dari kehidupan. Ya. Maka saya ingatkan firman Tuhan, jangan beri dirimu dicobai. Ya. Jangan biarkan hidupmu kena pencobaan. Berdoalah seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Itu paling utama, saudara. Setelah kerajaan Allah datang di bumi seperti di surga, terus nanti berkelanjutan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kalau kerajaan surga turun atas kita, hadirat Tuhan turun atas kita, sebenarnya kerinduan Tuhan, satu orang pun jangan kena pencobaan. Pencobaan apapun itu, ekonomi kan, seringkali kan kita udah rencanakan, udah buat begini, tapi seizin Tuhan datang pencobaan, maka kita doa dan berkata, Tuhan tolong saya, ya. Maka keterikatan saudara dengan doa, keterikatan saudara dengan Roh Kudus, keterikatan saudara dengan firman Tuhan, ini yang menjamin. Makanya peraturan imamat, terutama yaitu imam-imam tidak boleh keluar dari tempat. Ya, bukan artinya imam-imam itu, ya ini banyak salah tafsir, saudara. Nggak boleh keluar dari gereja. Ini banyak ditafsirkan dengan salah. Ya. Tidak boleh pakai celana pendek. Ya. Ini saudara, masa ke sawah pakai? Ya. Bahkan
banyak menafsirkan hal-hal yang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Ya, bukan itu yang dimaksud, saudara. Ya, pakaian imam itu bukan sekedar lahiriah, itu bicara karakter. Ya. Jadi saudara, saya mau tekankan dulu malam hari ini, kenapa kita harus turuti semua ini, supaya tujuan hidup kita mencapai sasaran yang Tuhan kehendaki. Tema khotbah saya, saudaraku, baik dari Medan sampai di Bali juga, saya menekankan gereja Tuhan harus mencapai sasaran. Ya. Supaya mencapai sasaran, ada beberapa poin. Poin yang pertama, kita harus siap dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Poin yang kedua, kita harus siap dibentuk oleh Tuhan. Poin yang ketiga, ya, kita harus siap disembunyikan Tuhan. Dan poin yang keempat, kita harus siap diarahkan untuk mencapai sasaran. Tadi malam saya berbicara tentang bagaimana pergumulan Rasul Paulus agar umat Tuhan mencapai sasaran. Ya. Agar umat Tuhan mencapai sasaran. Kalau kita belajar kitab Galatia, ternyata ada 4 poin penting yang harus terus menjadi perhatian kita, yang kita tidak boleh lepas dari perhatian yang Tuhan tetapkan untuk kita. Kita harus betul-betul mengarahkan pandangan kita kepada tujuan yang Tuhan inginkan. Yang pertama, saudara, ya, apa yang perlu dan kita mengerti supaya sasaran itu menjadi milik kita yang pasti. Ada 4 hal yang harus kita mengerti. Yang pertama, saudaraku, kita harus mengerti tentang kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Saya menyampaikan kitab Galatia. Kitab Galatia pada awalnya menggebu-gebu dalam soal menerima Yesus, mempercayai Yesus. Tapi di tengah perjalanan mereka dipengaruhi oleh ajarannya Judaisme atau pengajarannya orang Israel, ya, yang sudah Kristen, sudah percaya, tapi hidupnya masih berpatokan kepada Taurat. Mereka masih menekankan sunnah, mereka masih menekankan hukum-hukum Taurat, sehingga saudaraku, ya, kehidupan jemaat di Galatia dikoreksi oleh Rasul Paulus. Apa penyebabnya? Yang pertama, mereka tidak memahami perbedaan Taurat dengan kasih karunia. Saya sering kali berkata, Taurat itu kemampuannya sebatas menunjukkan dosa. Dia bagaikan cermin. Andai kata hukum Taurat bisa melepaskan kita dari dosa, Tuhan Yesus tidak perlu datang ke dunia sampai harus mati di kayu salib. Karena hukum Taurat diberikan oleh Tuhan melalui Musa, tapi kasih karunia, Yohanes berkata, datang dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, ya, ternyata orang Galatia sudah terima Yesus, terpengaruh dengan ajaran Yudaisme ini.
terpengaruh dengan peraturan-peraturan Taurat. Ya. Mereka sudah mendapatkan kuasa penebusan lewat darah Yesus. Mereka masih ingin lagi melakukan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, bawa lembu, bawa darah. Ya. Makanya dalam kitab Ibrani, Paulus tegas mengingatkan perbedaannya. Setelah kita menerima Yesus Kristus, darah Yesus sudah cukup. Karena darah binatang yang disembelih dalam perjanjian lama itu adalah menggambarkan darah Yesus Kristus. Itu adalah bayangan. Wujud yang sesungguhnya sudah datang, itulah Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Tapi jadi pengaruhnya ajaran Yudaisme ini, saudaraku, membuat ya khususnya jemaat di Galatia goyang imannya. Ya. Lalu Paulus memberikan teguran, waduh, dia harus sampaikan pengajaran untuk mempersiapkan jemaat di Galatia kembali kepada cinta yang mula-mula, kembali kepada rencana Tuhan, kembali kepada pengertian yang benar, dimulai pengertian akan kasih karunia. Dimulai dari pengertian akan kasih karunia. Maka saudara, Galatia pasal 1 ayat 3, Galatia 1 ayat 3, coba silakan. Galatia, iya. kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi manfaat kasih karunia itu sangat penting. Terus ayat 4, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. ya. Jadi Paulus menekankan betapa pentingnya kasih karunia. Ya. Ini sangat penting, saudaraku. Maka dalam surat Rasul Paulus, baik ke orang Roma maupun kepada orang Korintus, dia selalu menekankan kasih karunia. Taurat itu ya, bisa menunjukkan dosa karena Taurat itu bagaikan cermin yang bisa menunjukkan segala dosa dan kekurangan umat waktu itu adalah bangsa Israel, tapi tidak mampu menyelamatkan, tidak mampu menolong orang. Itu sebabnya, saudaraku, Yesuslah yang datang ke dunia bukan untuk membawa hukum Taurat, tapi membawa kasih karunia, supaya melalui Yesus Kristus kita sadar, saudara, ya, berkat Tuhan sampai kepada kita. Poin yang kedua, saudara, ya, yang perlu dipahami oleh jemaat di Galatia adalah bagaimana supaya berkat Tuhan sampai kepada kita, bukan karena hukum Taurat. Maka Galatia pasalnya yang ketiga, saudara, ya, Galatia pasalnya yang ketiga, coba saudara kita lihat dulu ayat yang ke-13, ayatnya yang ke-14 saja langsung. Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi Paulus menerangkan supaya di dalam Yesus,
di dalam kasih karunia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi tidak ada yang bisa menyampaikan atau membawa berkat kepada orang lain kecuali melalui Tuhan Yesus Kristus. Hanya Yesuslah sumber untuk berkat itu sampai kepada bangsa lain. Saya catat di sini, seluruh berkat berasal dari Bapa itu boleh sampai kepada siapapun hanya melalui Yesus Kristus anaknya. Makanya saudaraku, Yesuslah memang satu-satunya perantara, imam besar yang bisa menghantar, yang bisa menjadi saluran berkat yang disediakan oleh Bapa. Jadi orang Galatia ini harus tahu, supaya mereka itu jangan lagi terikat dengan ajaran Judaisme tadi, dengan peraturan-peraturan Taurat. Mereka udah Kristen tapi masih mau membawa darah lembu. Ya sama dengan sekarang kan, ibu di Israel sekarang katanya lembu merah udah dapat. Andai kata pun dapat lembu merah, sebenarnya bukan itu intinya. Anda tahu, selama ini diibukan oleh dunia, bangsa Israel akan membangun bait suci, dan mereka berusaha untuk sampai merobohkan tempat ibadahnya saudara tetangga kita. Hampir terjadi perang. Ternyata diteliti-teliti, saudara tahu, lokasi yang paling tepat ternyata bukan di situ. Bergeser 45 meter dari lokasi yang selama ini ditunjuk, saudara. Ya. Jadi berarti mereka tidak perlu merobohkan ini. Kalau sudah begini, ya, kalau membuat firman Tuhan digenapi, terjadi pendamaian. Bukankah nanti pada saatnya, pada akhir zaman, Israel akan berdamai, ya, termasuk dengan antikris, ya. Nanti menjadi suatu berita yang sangat menggemparkan dunia. Ternyata saudara ini, ya, lokasi yang sesungguhnya 45 meter dari yang dituju. Misalkan ini gedung ini 45 meter ke sana, berarti saudaraku di pinggir ke sana jalan lagi. Karena tanah kita itu 40 meter ke sana. Ya. Jadi kalau 45 meter berarti kena jalan 5 meter, berarti ruko-ruko sana. Kan nggak perlu dirobohkan ini. Ya. Sebab lokasinya ternyata bukan di situ. Tapi bangsa Israel masih sibuk dengan ajaran Yudaisme ini sampai hari ini. Mereka menginginkan ibadah seperti dulu di bait suci. Mereka ingin beribadah dengan membawa darah binatang. Mereka tidak membaca dengan jelas kitab Ibrani. Mereka tidak membaca dengan jelas kitab Galatia. Ya, kalau orang Yahudi wajar aja. Tapi kalau orang Kristen punya pemahaman seperti ini, betapa kelirunya, saudara. Oleh sebab itu, saudara, poin yang kedua yang perlu kita mengerti, seluruh berkat yang berasal dari Bapa hanya bisa sampai kepada saudara dan saya hanya melalui Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal. Di luar itu tidak akan sampai berkat Abraham kepada kita. Saya katakan ada berkat. Tadi malam saya katakan janji Tuhan yang pertama kepada Abraham
setelah dia rela keluar, aku akan memberkati engkau, aku akan membuat keturunanmu menjadi bangsa yang besar, menjadi kerajaan. Ya. Jadi kepada Abraham janji Tuhan berbicara tentang kerajaan, dan kerajaan yang terhebat adalah kerajaan sorga. Pada saat kapal itu diterima oleh Abraham dan keturunannya, saat Yesus datang ke dunia membawa kerajaannya. Itu sebabnya di dalam Matius, saudaraku, penekanan kitab Matius adalah Yesus datang ke dunia sebagai raja. Walaupun dia bayi, tapi sebenarnya kehadirannya dalam kitab Matius sudah disebut raja. Karena dia raja, maka sampai diberikan suatu contoh bagaimana raja itu harus disembah, dihormat. Maka orang Majus harus datang dari jauh untuk membawa emas, membawa kemenyan, membawa mur untuk dipersembahkan kepada raja yang baru lahir. Saudara, ya, kenapa itu sangat perlu dimengerti? Ya. Jadi berkat untuk keturunan Abraham, untuk bangsa-bangsa lain, itu hanya bisa melalui Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga yang perlu dimengerti, ya, kasih dan pengorbanan Tuhan menyelamatkan kita dari takdir dunia. Takdir dunia. Apa takdir untuk dunia? Dunia harus binasa. Dunia harus dibinasakan. Itu sudah ditakdirkan Tuhan. Karena dosa manusia, langit yang lama, bumi yang lama ini harus lenyap. Harus lenyap. Maka Galatia 1 ayat 4, Galatia 1 dulu ayat 4. Mari dibacakan dulu ayat 4. Ayatnya yang keempat, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Jahat yang sekarang ini, terus menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Dunia ini disebut dunia jahat. Siapa yang bisa melepaskan kita dari dunia yang jahat ini, yang akan dibinasakan ini? Sekali lagi, hanya Tuhan Yesus Kristus. Maka poin yang ketiga ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Ingat ya jemaat di Galatia, tak ada yang bisa melepaskan engkau dari takdir dari dunia yang jahat ini kecuali Tuhan Yesus Kristus. Paulus ingin jemaat di Galatia itu mencapai sasaran, karena Injil itu diberitakan ada sasarannya. Sasarannya supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Injil itu sasarannya bukan supaya saudara hanya sekedar orang Kristen, punya agama Kristen, bukan. Orang Kristen pun kalau nggak sasarannya mau diselamatkan, sia-sia beragama Kristen. Apalagi cuma Kristen KTP, apalagi cuma Kristen tradisi, saudara. Ya. Sebenarnya di dalamnya nggak ada keselamatan. Kristen yang Tuhan mau, Kristen sejati yang Tuhan mau, adalah sampai kita mencapai sasaran, tidak binasa bersama dengan dunia. Kita selamat, kita mencapai sasaran. Kalau waktu Tuhan Yesus datang, kita disebut menjadi sidang mempelai Tuhan, terangkat hidup-hidup. Kalaupun kita mati sebelum Tuhan datang, kita dibuat oleh Tuhan sebagai sahabat. Ya. Makanya Yohanes Pembaptis berkata, dia sahabat. Kenapa? Dia sadar dia akan mati. Dia sadar dia akan mati. Dia tidak akan hidup
sampai Tuhan datang. Betul saudaraku, akhirnya dia dipenggal saudara, ya. Dia memposisikan hidupnya sebagai sahabat, tapi mempelai Tuhan, gereja Tuhan yang Tuhan tunggu-tunggu pada waktu kedatangannya kali yang kedua adalah yang hidup sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kalau yang mati nggak perlu dipertanyakan, kalau udah mati dalam Tuhan pasti ke surga. Tapi Tuhan ingin kita yang hidup sampai Tuhan datang disucikan, bahkan disempurnakan, sehingga kita pada sangkakala Allah berbunyi, kita diubah dalam sekejap mata untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali. Saudara, sekali lagi poin yang ketiga yang perlu dimengerti melalui surat Paulus kepada jemaat di Galatia adalah kita dilepaskan dari dunia yang jahat, dari takdir yang ditentukan untuk dunia yang jahat ini, tapi kita menuruti kehendak Allah. Di ayat 5 dikatakan, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Dan yang keempat yang perlu kita sadari saudara, melalui kitab Galatia, kebenaran datang melalui Roh Kudus, melalui iman, dan melalui hubungan kita dengan Kristus di dalam firman-Nya. Ya, jadi kita mendapatkan kebenaran melalui kuasa Roh Kudus, melalui iman kepada firman, melalui hubungan dengan firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya Kolose pasal 2 ayat 10 dia disebut kepala. Kepala, ya. Di dalam Dia, coba sekali lagi Kolose pasal 2 ayat 10. Kolose 2 ayat 10. Ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Di dalam Dia terus. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dia diberikan saudara dipenuhi Tuhan di dalam Dia, di dalam Roh-Nya, dalam imanmu, dalam hubunganmu dengan Tuhan, dalam kebenaran firman. Ini kunci supaya kita mencapai sasaran. Ada 4 poin saya sampaikan malam ini yang menjadi pergumulan kita untuk kita pahami. Kiranya Tuhan membawa hidup saudara mencapai sasaran. Amin. Haleluya. Kita tutup Alkitab kita saudara, waktu kita sampai di sini. Kiranya pada ibadah Bible Study akan datang, tetap Tuhan kuatkan kita untuk terikat dengan Tuhan dalam ibadah kita.